Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Rimatia TV, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita insyaallah pada pertemuan yang ketiga insyaallah ini. Saya sudah ketemu. Gimana kabarnya Pak Ragil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Baik ya, Masya Allah. Lama juga ini kita tidak sepanggung lagi nih. Betul. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baik, diskusi kita yang ingin kita sampaikan atau dialog kita pada malam hari ini, Pak Ragil itu kan Anda sudah lama menjadi pendeta, Ya. ya, bahkan sudah banyak mengajak orang untuk mengikuti agama Anda ya saat itu. Nah ini yang ingin saya tanyakan itu, ketika menjadi pendeta atau seberapa menarik sih sebetulnya menjadi pendeta itu? Bisa diceritakan gitu kami, seberapa menarik atau apa sih yang menarik dari pendeta itu gitu? Oh. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa sekalian, bahwa pada malam hari ini kami bersama lagi dengan Ustadz Yayat untuk berdiskusi yang pada hari ini diskusi simpel. Oh iya, santai lah kita, santai aja. Nah makanya saya ingin, selama ini kita sering berkecimpung dengan ya apa namanya lintas agama kan, tema kita selalu formal kan begitu. Nah ini saya ingin tanya langsung lah, di saat mendekat seperti ini tadi Anda sebagai seorang pendeta bahkan sudah memurtadkan banyak orang kan begitu. Nah saya ingin bertanya tadi, apa sih yang apa namanya nikmatnya, kalau bahasa Islamnya mungkin nikmatnya jadi pendeta itu apa gitu? Sebenarnya begini, Tat. Saya Kristen kan keturunan. Jadi bapak saya itu pendeta, pimpinan sebuah gereja di Bandung, Jawa Barat, juga sebagai pengurus wilayah Jawa Barat. Nikmatnya jadi pendeta itu salah satunya adalah pendeta itu tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Kenapa tidak pernah berpikir? Karena biaya hidup, kehidupan, kemudian segala sesuatu, kebutuhan hidup itu sudah dicukupi. Termasuk koran itu sudah disiapkan pada waktu itu ya. Koran ya. Koran. Dulu kan belum ada HP apa jadi. Telepon, koran, kemudian anak sekolah, kalau yang sudah punya anak, kalau yang masih bujangan ya ada dana refreshing dan sebagainya itu disiapkan. Itu dari segi nikmat, dari segi nikmat. Tapi dari sisi selain nikmat juga ada tantangan yang besar juga. Ada tantangannya ya. Karena salah satunya adalah tentu Muslim itu tidak akan terima manakala wilayahnya didatangi kemudian diopok-opokkan gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Tapi menurut pendapat saya itu memang salah satu seni dalam menjalankan tugas. Tugas itu kan ada baik ada tidak baik. Kalau segi nikmatnya banyak sebenarnya. Banyak sekali ya. Semuanya tertata, bahkan gembala sidang pendeta itu mau khotbah besok itu materinya sudah disiapkan majelis. Oh, jadi nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung. Kita mau cari materi apa, kemudian mau judulnya apa, itu nggak perlu. Praktis gitu ya. Karena sudah disiapkan majelis. Bahkan ayat Injil yang akan dikhotbahkan pun sudah dibacakan oleh majelis. Sehingga kita tinggal menjabarkan saja. Artinya memang ilmu pendewasaan itu harus punya. Kalau tidak punya ilmu pendewasaan ya sama saja cuma baca teks gitu. Sehingga ya kadang juga jamaah juga jenuh juga. Itu juga katanya. Gitu ya. Kalau kita punya ilmu pendewasaan dalam tafsir itu ya mending lah daripada yang teks tubuh.
Oh. Iya. Iya. Karena kadang kita sebagai pendeta juga dituntut untuk apa istilahnya itu berekspresi. Karena sekian, misalnya satu gereja itu jamaahnya 1.000 orang, itu harus kenal satu-satu, tak? Oh gitu. Kenal satu-satu dengan jemaat terus. Ya. Jadi nggak seperti kita di masjid ketemu, besok sudah bubar, nggak ketemu lagi, udah nggak kenal gitu, tidak seperti itu. Jadi betul-betul dikenal ya, pribadi yang dikenal ya seorang pendeta itu. Dan setiap pertemuan, misalnya ada kegiatan kring, Bible kring, apa istilah pembahasan Bible tingkat lingkungan gitu. Kita harus tahu apa kebutuhan masyarakat yang ada di situ, baik secara ekonomi, kemudian penyerapan intelektualnya sejauh mana, kemudian kita harus memberikan wacanya seperti apa, doktrin yang harus kita tanamkan itu seperti apa, Gitu, itu ya. seperti gereja seperti itu, sehingga jadi pendeta itu sebenarnya enak, tapi susah juga karena apalagi kalau orang baru, kayak saya lulus ya. Saya lulus dari sekolah, kemudian aplikasi, mengikuti apa istilahnya itu sosialisasi lah dengan masyarakat. Setelah itu baru layak dan tidaknya untuk dijadikan imam. Setelah layak jadi imam, kita harus tahu di tempat yang baru harus mengenal semua jamaah yang ada di situ. Harus mengenal. Karena kalau nggak mengenal, nanti mesti akan timbul prediksi. Timbul prediksi, kemudian ada yang mengatakan, oh pendeta itu tidak baik, pendeta itu baik, padahal karena tidak kenal. Sehingga susahnya jadi pendeta di situ, tapi nikmatnya apapun yang kita butuhkan, kita tidak susah bingung-bingung seperti kita ini sekarang. Catatannya nih, saya tadi kan menjadi pribadi sebagai seorang pendeta, tapi menjadi pribadi yang dikenal kan oleh jemaatnya. Ini menarik sekali. Nah, bagaimana itu tekniknya gitu dengan jemaat yang banyak? Apakah dikenalnya hanya sebatas sebagai seorang pendeta, hanya di khotbah-khotbah di gereja saja, atau mengenal jemaat itu juga Pak Ragil sebagai pendeta datang langsung ke rumah-rumah masyarakat itu, ke jemaat itu gimana proses menjadi pribadi yang dikenal? Ya. Seperti apa? Saya sebagai gembala harus mengenal domba-domba saya satu persatu. Oh, itu domba yang hitam agak nakal, itu agak penurut, itu pemalu dan sebagainya. Kita harus tahu satu-satu. Caranya adalah bagaimana kita personal approach. Mereka satu persatu kita datangi, sehingga yang namanya pendeta tidak duduk setiap hari kerjanya adalah paling tidak itu mengunjungi jamaah berjamaah. Misalnya satu minggu ini ke kring 1, minggu berikutnya kring 2, minggu berikutnya lagi kan. Sehingga tidak ada istirahat sebenarnya pendeta itu, kalau pendeta yang benar. Yeah. Karena ada pendeta yang benar, ada pendeta yang nggak benar. Oh gitu, menarik juga ini. Jadi pribadi yang dikenal, ya menarik. Jadi bukan semata-mata kemudian menjadi pengkhotbah yang hebat, kemudian dikenal, tidak semata-mata seperti itu ternyata ya. Tetapi tadi terjun langsung ke jemaat ya, pendekatannya begitu. Nah, dari sekian jemaat nih yang pernah didatangi ya sama Bapak Ragil ketika jadi pendeta itu, sisi-sisi yang unik dan menarik dari sekian jemaat yang sering dilontarkan kepada atau yang sering dicurhatkan kepada pendeta itu rata-rata tentang apa? Pertama biasanya pernik-pernik kehidupan. Pernik-pernik kehidupan. Ya, misalnya suaminya agak bandel. Kemudian cerita begitu, pendeta bahwa suami saya itu sukanya begini-begini, judi dan sebagainya. Nah dari sisi lain, suaminya setelah kita konfrontir mengatakan, wah istri saya itu cerewet sekali, sehingga saya kan untuk pelariannya atau menghilangkan kejenuhan dan sebagainya itu harus begini-begini gitu. Dari yang satu ini, kadang kita harus bisa mencarikan titik temu supaya jamaah itu menjadi jamaah yang harmonis. Nah ini cerewet,
ini baperan gitu kan. Nah, jadi kita pertemukan bagaimana caranya kita harus jadi penengah sebagai pendeta. Nah, kadang kalau pendeta salah ngomong jadi malapetaka juga. Bahaya ya. Bahaya juga. Bahaya. Makanya yang namanya pendeta itu sebenarnya gembala ini. Gembala ini harus mampu menyerap semua aspirasi. Kadang tidak boleh ngomong juga. Kalau sudah kondisinya seperti itu, tidak perlu ngomong. Kita rapatkan di majelis. Yang celaka adalah manakala majelis itu sentimen dengan jamaah itu, habis itu. Gitu ya. Majelis kan manusia biasa. Didapati juga ada yang sentimen begitu. Iya. Ada juga. Apalagi misalnya pernah tersinggung majelis itu dengan jamaah itu. Wah, itu luar biasa efeknya. Akhirnya saya harus mendamaikan dulu antara majelis dengan jamaah. Saya bilang bahwa Anda ini pamong domba-domba itu. Nah, kalau pamongnya itu sikapnya seperti ini, bagaimana domba itu mau mengikuti kehendak pamong? Anda hidup itu dihidupi oleh jamaah, oleh domba. Susu domba itu yang menghidupi Anda. Jadi Anda tidak boleh seperti itu. Nah, dari situlah nanti mungkin majelisnya itu sudah agak reda. Kemudian saya minta untuk datang ke jamaah tadi. Nah, jamaahnya itu bareng-bareng majelis itu ke pendeta. Baru kita ngomong-ngomong, ngobrol, istilahnya cair. Kemudian besok lagi saya bilang, kemanapun kamu pergi yang non formal, saya bilang itu, ajaklah istri kamu. Gitu ya. Nah, setelah akhirnya terjadi kecairan antara suami istri. Jadi memang pekerjaan pendeta ini tidak semudah yang dibayangkan orang. Walaupun secara materi oke lah, secara materi oke. Tapi secara teknisnya tadi saya sampaikan, kita harus mengenal satu persatu jamaah yang kita gembalakan. Coba. Jadi memang ada kesungguhan ya. Kalau di kita ini kan ya kadang mungkin untuk terjun gitu ya ke masyarakat tuh ya bukan persoalan yang sederhana, karena kita memang mungkin mayoritas gitu ya. Jadi ya kita mungkin sebatas dikenal juga karena kita sering ceramah, rajin khotbah gitu kan kalau di Islam itu. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya itu tadi, menjadi pribadi yang dikenal oleh jemaatnya itu kan menjadi hal yang sebetulnya PR ya bagi kami. Bahkan motivasi datang ke jamaah pun itu sebetulnya diundang atau memang Pak Ragil sebagai pendeta saat itu memang harus mendatangi seperti itu. Modelnya ada yang diundang formal atau kegiatan formal atau informal itu? Sebenarnya ini kegiatan informal, menjalin silaturahim antar jemaah saja. Kita sebagai gembala harus memberi contoh yang baik. Situasi seperti apapun, jamaah seperti apapun, kita harus menjadi contoh yang baik. Sehingga kita harus memberi mendatangi memang. Jadi itu program yang dicanangkan oleh gembala sidang itu sendiri. Harus mendatangi atau silaturahim kepada jamaah satu persatu. Penjenengan bisa tanya ke mantan jamaah saya di Panggang Gunung Giri, salah satunya yang sekarang masih komunikasi aktif. Mereka saya dulu jadi pendeta juga baik dengan saya. Sekarang saya sudah murtad, berkecimpung di dunia dakwah Islam, mereka baik juga sama saya. Karena komunikasinya pada waktu itu terbangun dengan baik. Mungkin kalau waktu itu saya cuma mengandalkan dari segi fashion, penampilan supaya disenangi orang, begitu saya kabur sudah tidak dikenal lagi gitu. Ya, baik, menarik sekali sebetulnya diskusi kita ya pada malam hari ini. Karena waktu ini Pak Ragil ya, kita
apa namanya, saya simpulkan sedikit. Jadi memang satu sisi ada keunikan ya yang saya lihat itu dari menjadi seorang pendeta ya, salah satunya bagaimana menjadi pribadi yang dikenal ya, tapi prosesnya itu juga mengenalkan dengan jemaat ya. Jadi tidak semata-mata berkhotbah di gereja ya, kemudian dalam apa namanya, undangan formal datang, ternyata tidak seperti itu ya. Tapi memang murni betul-betul ini menjadi tanggung jawab terhadap jemaatnya. Masya Allah, ini yang menarik sebetulnya, yang mungkin di kalangan kita ini kan ya, mungkin sekarang para gereja sendiri bisa membedakan gitu ya, ustadz yang dikenal di masyarakat dengan ustadz yang tidak dikenal di masyarakat ya. Mungkin ya kalau dari media informasi mungkin banyak ustadz yang dikenal di masyarakat, tapi dai-dai yang di pelosok itu yang berjuang mungkin tidak dikenal itu di media atau di masyarakat luas gitu ya. Nah ini yang menarik mungkin. Nah ini kelebihan-kelebihan yang kami lihat juga, salah satunya tadi bukan hanya semata-mata diundang secara formal gitu ya menjadi pribadi yang dikenal itu ya, begitu ya terakhir. Jadi menarik sekali ya. Mungkin bisa disimpulkan terkait apa namanya, nikmatnya jadi pendeta tadi itu Pak, secara singkat gitu ya. Nanti kita buka lagi sesi selanjutnya, nikmatnya menjadi seorang mu'alaf, kan begitu ya Allah. Ya, kalau alhamdulillah kalau menjadi nikmatnya menjadi seorang pendeta adalah pertama bahwa kehidupan kita sudah tidak bingung lagi. Apa yang kita perlukan sudah disiapkan, sehingga itu mungkinlah perbedaannya antara di gereja dengan di masjid. Masjid kiai, ustadz harus cari makan sendiri baru memberikan ilmunya kepada jamaah. Kalau kita dikasih makan jamaah baru memberikan ilmunya kepada jamaah gitu. Kemudian ya, kelemahan kita adalah kadang kita tidak mau mengenalkan diri. Pendeta justru malah dikenal oleh dua sisi. Dari jamaah itu sendiri sangat dikenal. Di jamaah Muslim juga biasanya sangat dikenal. Karena mereka, termasuk saya pada waktu itu, memang memperkenalkan diri ke lingkungan. Saya gembala sidang gereja ini, memperkenalkan diri, saya nanti akan bertugas di sini sampai bulan ini dan seterusnya seperti itu. Sehingga baik untuk lingkungan masyarakat maupun di lingkungan gereja, mereka sudah kenal dengan kita. Baik buruknya kita, itulah jeleknya. Kalau jelek itu jelek sekali, karena dikenal oleh seluruh lapisan. Tapi kalau baik, ya alhamdulillah baik sekali, karena memang mereka istilahnya itu mengenal kita dengan baik. Itulah kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa di satu sisi kenikmatan seorang gembala sidang di dalam kehidupan gereja, segala sesuatu sudah disiapkan. Tapi nikmat yang lain adalah kita bisa merasakan kehidupan jamaah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Baik, pemirsa Arimatea ya, TV yang berbahagia, tadi sekelumit terkait penjelasan ya, penjelasan beliau ketika menjadi pendeta. Itu ada banyak hal yang menurut saya bisa kita perbandingkan dengan kita ya. Tadi salah satu contohnya adalah ya, kita ini kadang-kadang belum menjadi pribadi yang dikenal oleh jemaatnya, kan begitu. Ternyata di kalangan pendeta mereka bahkan dua sisi. Jadi di kalangan jemaatnya juga dikenal, kemudian di kalangan muslim sendiri dikenal karena memang berusaha mengenalkan ya. Sehingga ini tantangan bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal dan berusaha mengenal para jamaahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.